Ingat namanya, Pau Cubarsí, 17 tahun, bocah La Masia yang gemilang di Liga Champions. Pau Cubarsí jadi salah satu nama yang menonjol dalam skuad Barcelona ketika membekuk PSG di panggung Liga Champions. Bek muda 17 tahun ini tampil solid, termasuk dalam tugas mengatasi ancaman Kylian Mbappé. Kamis tanggal 11 April tahun 2024, Barcelona menyambangi PSG di Parc des Princes dalam duel leg pertama perempat final Liga Champions 2023-2024. Laga berlangsung sengit sesuai prediksi, Barca berhasil mencuri kemenangan dengan skor 3-2. Nah, Cubarsí memang tidak mencetak gol, bahkan statistik tidak begitu menunjukkan kontribusinya di pertandingan ini. Namun, jelas bahwa dia adalah salah satu pemain kunci Barca. Laga ini bisa dibilang sebagai ujian terberat untuk Cubarsí sejak menjalani debut untuk tim senior. Dia harus berhadapan dengan lini serang tangguh PSG, termasuk Kylian Mbappé. Perlu diingat, Cubarsí baru debut di La Liga pada Januari tahun 2024 lalu, 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17. Bahkan, laga kontra PSG tadi adalah laga ke-15-nya untuk tim senior, pengalamannya masih minim. Meski begitu, kematangan dan kualitas Cubarsí sudah terlihat sejak menit awal. Dia tampil impresif di lini belakang. Tercatat, dalam 45 menit pertama, Cubarsí adalah pemain dengan clearance paling banyak. Dia pun mencatatkan 92,5% umpan akurat. Saya sampai kehabisan kata untuk memuji Cubarsí. Dia bermain di level luar biasa. Dia melakukan segalanya dengan baik, memenangi duel, dan sulit bagi lawan untuk menekannya, kata Xavi. Rafinha akan lakukan segalanya agar awet di Barcelona. Pemain sayap Barcelona Rafinha terus dikaitkan dengan kepindahan di bursa transfer musim panas. Rafinha menegaskan, dia tidak berencana ganti klub. Rafinha bergabung Blaugrana setelah ditebus dari Leeds United dalam kesepakatan yang bisa mencapai 55 juta pound sterling pada 2022. Pemain internasional Brasil itu dikontrak selama 5 tahun. Performa Rafinha sejauh ini lumayan. Sampai musim keduanya, Rafinha berarti sudah mencetak 18 gol dan 22 assist dalam 80 penampilan di seluruh kompetisi. Penampilan Rafinha membantu Barca memenangi titel juara La Liga dan Piala Super Spanyol pada musim lalu. Meski demikian, Rafinha santer dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang dijual di bursa musim panas. Mengingat situasi finansial klub yang buruk, Barca mesti melego pemainnya lebih dulu jika ingin belanja pemain baru. Aku masih punya beberapa tahun di kontrakku dan aku berencana memenuhinya. Aku sudah mengatakannya berkali-kali bahwa bermain untuk Barcelona itu adalah mimpiku, dan aku akan melakukan segalanya yang memungkinkan agar bisa tinggal di sini dalam waktu yang lama, cetus Rafinha diwartakan Mundo Deportivo. Sekalipun Rafinha berencana bertahan, Barcelona diyakini akan mendesak si pemain untuk hengkang apabila menerima tawaran yang tepat. Kembali ke Premier League atau pindah ke Arab Saudi digadang-gadang menjadi opsi bagi Rafinha. Joao Felix akan bertahan di Barcelona setelah musim berakhir. Sang pemain, pada bagiannya, telah menegaskan bahwa ia ingin melanjutkan karirnya bersama raksasa Katalan tersebut, namun memahami bahwa hal itu tidak sepenuhnya ada di tangannya. Barcelona juga ingin mempertahankan penyerang Portugal itu, tetapi kesepakatan dengan Atletico Madrid terbukti sulit karena tuntutan yang terakhir. Blaugrana malah mendorong kesepakatan pinjaman lain dengan menyertakan opsi pembelian untuk pemain berusia 24 tahun itu. Kini, Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo telah mengonfirmasi bahwa Joao Felix akan bertahan di Barcelona setelah musim ini berakhir. Berbicara kepada Coop hari ini, pimpinan Rojiblancos mengomentari masa depan mantan wonderkid Benfica tersebut dan berkata, dia tidak akan mempunyai masalah untuk bertahan di Barca karena dia adalah pemain yang luar biasa. Kami ingin dia sukses, karena dia pantas mendapatkannya dan karena dia adalah salah satu pemain terbaik di Eropa.
Dia bermain untuk Barcelona dan wajar jika dia ingin bertahan di sana. Barcelona menginginkannya dan dia ingin bertahan di sana, jadi semua orang senang, kata Cerezo pekan lalu. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik di Barcelona, dia melakukannya dengan sangat baik, dan apa yang kami harapkan darinya adalah keberuntungan di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan Atleti untuknya. Itu adalah sesuatu yang harus Anda tanyakan kepada orang-orang ekonomi. Saya orang yang suka olahraga. Ronald Koeman, Laporta mulai belajar lindungi pelatihnya. Berbicara pada penampilan publik hari ini, mantan manajer FC Barcelona Ronald Koeman melontarkan kritik terhadap presiden klub Joan Laporta. Bukan rahasia lagi bahwa Koeman tidak memiliki hubungan terbaik dengan Laporta karena pelatih asal Belanda itu merasa diperlakukan buruk oleh presiden selama masa jabatan manajerialnya di klub. Koeman sebelumnya berbicara tentang bagaimana dia tidak merasa didukung oleh Laporta selama akhir masa jabatan manajernya. Sekarang, dengan Presiden Barcelona mendukung Xavi Hernandez dan berusaha meyakinkannya untuk tetap di klub, Koeman melontarkan kritik padanya, dengan mengatakan, Laporta telah belajar bagaimana melindungi seorang pelatih, dibandingkan sebelumnya. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan pimpinan Barcelona, Koeman menegaskan bahwa semuanya tidak terlalu bagus, dengan mengatakan, ya, kopi itu masih dingin. Ini sulit karena saya berpikir berbeda dengannya dalam banyak hal. Mengenai masa depan Xavi, yang memutuskan untuk meninggalkan Barcelona pada musim panas, Ronald Koeman berkata, Xavi adalah orang yang hebat, tetapi ini adalah hal-hal yang harus dipilih dan diputuskan sendiri oleh setiap orang. Terkait komentar Enrique terkait DNA Barcelona, Koeman membantah bahwa hanya 3 orang yang mendefinisikan DNA Barca. DNA Barcelona terdiri dari 3 nama, Cruyff, Pep, dan Messi. Kata-kata Enrique sebelum pertandingan salah tempat.